Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini saya lanjutkan untuk membuat video perintah TCL dalam MySQL ya. Langsung saja, TCL itu adalah singkatan dari Transaction Control Language ya. Jadi perintah ini adalah perintah SQL yang berhubungan dengan transaksi di database. Kemudian perintah TCL antara lain ada dua ya, ada commit dan ada rollback ya. Untuk commit itu hanya menyimpan transaksi secara permanen ya. Ini ada commit diperuntukkan untuk menyimpan transaksi secara permanen. Kemudian perintah rollback. Rollback itu digunakan untuk mengembalikan database ke bentuk awal atau commit terakhir. Jadi sebenarnya apa yang kita input dalam bahasa SQL, dalam perintah-perintah SQL, baik itu membuat record atau transaksi, input user gitu, input ID gitu, input data, maka sebenarnya data itu belum disimpan secara permanen ya. Maka itu dibutuhkan yang namanya commit ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa commit maka masih bisa di rollback, artinya masih bisa dibatalkan ya sesinya itu atau transaksinya itu masih bisa dibatalkan ya belum secara penuh secara permanen disimpan di dalam database. Baik, silakan perhatikan saat melakukan perintah DML seperti insert, update, delete, transaksi sebenarnya belum dilakukan secara permanen. Artinya operasi tersebut masih bisa di rollback ya atau dibatalkan. Jika ingin menyimpan transaksi sehingga tidak dapat di rollback, kita gunakan perintah commit. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi semua transaksi di database kalau kita tidak menggunakan perintah commit maka sifatnya sementara. Itu masih bisa dibatalkan ya. Bukan dihapus. Beda antara dihapus dengan dibatalkan ya. Kalau dibatalkan itu adalah tidak jadi disimpan ya, jadi masih disimpan sementara gitu ya. Kemudian kondisinya untuk apa dan kapan dibutuhkan? Oke, perintah commit dibutuhkan ketika suatu rangkaian operasi data, jika ada satu atau lebih operasi yang mengalami kegagalan, maka kita akan mengembalikan seperti ke bentuk semula. Jika tidak ada kesalahan, maka seluruh rangkaian pernyataan akan dikomit ya untuk menyimpan transaksi secara permanen ya. Kemudian untuk menggunakan perintah commit, di sini saya akan menggunakan database universitas dari perintah-perintah yang sebelumnya juga ya. Awalnya dari universitas atau kalian mengikuti website ngodingdata.com maka saya menggunakan universitas, maka ini juga sama ya, universitas yang digunakan pada database-nya. Ya, kemudian di sini akan menggunakan tabel mahasiswa ya yang telah kita buat di materi DDL ya, Data Definition Language ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Langsung saja di sini saya sudah memilih database universitas sebagai praktikumnya dari praktikum-praktikum yang sebelumnya. Oke, saya akan ngikutin materi yang ada di website saja ya. Di sini saya akan menambahkan mahasiswa. Tapi sebelum saya menambahkan mahasiswa, saya akan melihat dulu ya di tabel mahasiswa ya, di tabel mahasiswa. Saya akan tampilkan dulu tabel show tables. Oke, di sini sudah muncul ya, tabel sudah ditampakkan, sudah dimunculkan sama saya. Kemudian saya akan memunculkan data record yang ada di tabel mahasiswa ya dengan perintah select spasi bintang from ya mahasiswa titik koma. Oke. Nah, sebenarnya di sini sudah lengkap ya apa yang ada di dalam perintah di website. Di sini menginsertkan atau memasukkan record Fakih Ina Antudani ya.
4 mahasiswa. Di sini sudah semua. Oke. Saya akan menambahkan saja nanti ya. Saya akan menambahkan selain nama Fakih, Ina, Anto, dan Dani ya. Sehingga nanti sama ya ketika praktikumnya ya untuk membuat komit ya. Jadi di sini untuk memulai menggunakan komit harus dimulai dengan start transaction ya. Oke, di sini saya akan coba memasukkan start dengan perintah start transaction ya, transaction titik koma. Kenapa? Oke, lanjut. Tadi saya sudah memasukkan perintah start transaction ya dengan hasil query oke, sama ya dengan di sini di website juga. Query oke, null row affected. Kemudian saya akan mencoba memasukkan mahasiswa ya yang bernama Jaka ya. Insert into mahasiswa values dengan NIM segini Jaka Kalimantan, oke. Di sini saya belum ada juga yang namanya Jaka. Kita lanjut saja ya. Ikuti insert into, saya akan ke samping ya, melanjutkan, tidak enter ke bawah. Mahasiswa, insert into mahasiswa values dalam kurung 214, ini NIM-nya ya, nomor induk mahasiswa 208, kemudian koma, jangan lupa tanda petik ya, tanda 2 petik. Jaka kemudian berasal dari Kalimantan. Jadi varchar ini ya, tipe data varchar ini harus ketika pendefinisian tipe varchar atau ketika penginputan tipe varchar maka harus menggunakan tanda petik ya, itu ciri varchar. Kalau integer nomor itu tidak usah menggunakan tanda petik ya, kalau untuk menggunakan angka ya. Langsung aja. Di dalam bahasa SQL jika tipe datanya varchar maka kita harus menggunakan tanda petik. Ya, itu lebih baik ya. Oke, di sini insert into mahasiswa values 204.00.208 atas nama mahasiswa Jaka asal dari Kalimantan ya. Kita coba enter. Oke, query oke, satu row ya. Kita akan hasilnya kita tampilkan ya dengan perintah apa? Select bintang from ya. Mahasiswa. Kita akan menentukan lagi tabel mahasiswa. Oke, atas nama Jaka sudah disimpan ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita menginsertkan atau menambahkan record ya data, maka setelah ini kita ketikkan commit ya. Langsung aja commit. Kenapa commit? Karena saya akan mempermanenkan atas nama si mahasiswa si Jaka ya. Enter. Oke ya, sudah commit nih ya. Artinya saya akan menampilkan lagi database tabel mahasiswa ya, from mahasiswa titik koma enter, maka Jaka ini sudah masuk ke dalam database atau tabel ya. Coba kita sekarang menjalankan perintah kebalikannya ya atau lawannya yang bernama rollback ya, yang digunakan untuk mengembalikan database ke bentuk awal ya atau commit terakhir. Perintah commit dan rollback itu saling berkaitan. Kapankah perintah rollback dibutuhkan? Ya, perhatikan, dalam suatu rangkaian operasi data, jika ada satu atau lebih operasi yang mengalami kegagalan, maka kita akan mengembalikan seperti bentuk semula menggunakan perintah rollback. Ya, maka untuk menggunakan commit atau rollback harus dimulai dengan apa? Start transaction ya. Kita coba sekarang start transaction karena saya akan mempraktekkan perintah rollback ya. Start. Oke, kita lanjut start transaction titik koma
Kemudian di sini ya, eh, sebelum saya menginputkan atau menambahkan record baru yang bernama fit3 ya. Nih fit3 ya. Nanti akan kita lihat ya hasilnya setelah di rollback ya. Kita masukkan dulu mahasiswa atas nama Fitri ya. Insert into mahasiswa values 214.002.209. Oke. Koma tanda petik Fitri. Koma berasal dari Surabaya. Titik dalam kurung titik koma dulu, kemudian enter ya. Oke, query oke. Kemudian ya, saya tampilkan dulu hasil penginputannya dengan perintah select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa ya, titik koma. Fitri di sini sudah masuk ya, walaupun ini kelebihan satu integer ya, satu angka. Fitri Surabaya ini sudah masuk. Namun saya akan membatalkan perintahnya. Perhatikan, dengan perintah rollback ya. Jadi nanti si Fitri ini akan hilang, akan ditarik kembali karena ada kesalahan ya. Nih, ini kan salah nih ya. NIM ini kan salah nih. Kelebihan satu angka, maka akan saya rollback ya. Perhatikan, tinggal tekan rollback. Rollback. Kemudian tekan enter. Oke. Sekarang kita coba munculkan kembali, tampilkan kembali tabel mahasiswa ya. Select bintang from mahasiswa. Titik koma. Dan hasilnya adalah Fitri ya. Di rollback. Nah, yang di atas ini Fitri. Setelah di insert, qadarullah NIM-nya itu disalahkan sama saya ya. Dan itu harus salah ya, fatal. Maka harus ditarik kembali dengan perintah rollback ya. Setelah saya rollback, maka di database tidak masuk datanya ya di tabelnya. Atas nama Fitri dibatalkan ya, tidak ada ya. Oke ya. Ini saja dari saya. Semoga kalian bisa menambah wawasan kalian, ilmu kalian ya. Insya Allah kalian setelah ini akan disuguhkan dengan kuis ya, pertemuan 2 November ya. Kuis di sini ada 2 tema. Yang pertama adalah perintah DCL dan yang kedua adalah perintah TCL yang ini. Jadi 2 perintah digabung kemudian dibentuk 10 soal kuis ya, dan harus kalian isi ya pada esok hari ya. Insya Allah saya hari ini malam ini sedang di kampung ya, sedang liburan, sedang ziarah ke ibu saya ya. Maka kalian silahkan mengerjakan tugas yang telah saya siapkan ya, mengisi kuis absen di Google Classroom tentunya ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang berkah ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.